Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Al-Syeikh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali zil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kafa wa ashabil kutubil ladhi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa natawassalu li sihhati Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf sihhatan afiatan kamilan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah awish taghala bid-darsi wal wa'zi liyatakhallasa an karbis sumti wa yatafarraju bilazzatil hadis aw takaffala bi khidmatil ulama'i awis sufiyati litakuna hurmatuhu wafiratan indahum wa indan nas aw liyanala bihi rifqan fid dunya aw kataba mushafan litajawwada bil mawa'iz bil muwazabati 'alal kitabi khattuhu aw hajja masyian li yukhaffifa an nafsihil qira'ah aw tawadda'a li yatanazzafa aw yatabarrad ila akhirih. Bapak sekalian, kita masih melanjutkan kajian yang minggu kemarin karena Kiai Kamal sakit. Jadi saya diminta untuk mengisinya. Mudah-mudahan beliau sudah kita tawasulkan Fatihah, diberikan kesembuhan. Amin. Awishtaghala bidarsi wal wa'zi, atau seseorang menyibukkan belajar, wal wa'zi, dan memberi ceramah, ya, mau'izah. Tapi tujuannya itu bukan karena Allah. Dia belajar dan dia berceramah itu dia takhallasu an karbis sumti, agar terbebas dari, ya, jenuhnya diam, kelamaan diam. Wa yatafarraju bilazzatil hadis, dan dia membuka lebar lezatnya berbicara, ya. Jadi Bapak, dalam ceramah itu ada lazzatul hadis, lezatnya berceramah, lezatnya berbicara, dan itu bisa menyebabkan seseorang itu lupa, ya. Dia berceramah bukan karena Allah, dia berceramah karena ada kenikmatan, ada kelezatan, ya, dan dia bisa menghindar dari karbus sumti itu, ya, duka, ya, karena diam terlalu lama itu. Nah, itu dianggapnya tidak ikhlas. Ibadah yang semacam itu tidak dianggap murni, ya.
Au takaffala bi khidmatil ulama'i awis sufiyati, atau membebankan dirinya dengan berkhidmat, mengabdi kepada ulama atau ahli sufi. Litakuna hurmatuhu wafiratan indahum, agar supaya kehormatannya melimpah di sisi mereka, wa indan nas, dan di kalangan manusia. Ya, orang yang berkhidmat kepada ulama itu otomatis dia terbawa dihormatin juga. Kan biasanya supirnya, orang yang biasa ikut ngaji pun terbawa kehormatannya. Bahkan tidak jarang ketika kiainya meninggal, maka dicari yang di satu mobil itu siapa. Ya, dia yang diminta untuk meneruskan itu. Nah, itu berarti dia melakukannya itu bukan karena Allah, tapi karena memang dia litakuna hurmatuhu wafiratan, agar supaya kehormatannya itu melimpah indahum wa indan nas, di sisi mereka kalangan sufia, wa indan nas, dan di kalangan manusia. Auliyana labihi rifqan fid dunya, agar supaya dia mendapatkan dengan khidmatnya itu rifqan fid dunya, persahabatan yang luas di dunia ini. Ya. Au kataba mushafan, atau ia menulis mushaf. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, di museum-museum itu ada mushaf yang ditulis tangan, ya. Museum Gajah, Museum Nasional itu ada Quran yang ditulis tangan. Di beberapa daerah ya, Purworejo, Surabaya itu mushaf ditulis tangan, karena dulu memang kalau mau belajar, mau menghafal, dia nulis dulu, tidak ada percetakan. Ya. Kemarin waktu saya dari Aqsa mampir ke Mesir. Mesir itu 6.000 tahun sebelum perhitungan miladiah. Jadi sebelum Masehi itu mereka sudah menemukan papirus, ya, dari batang seperti daun sente yang sangat lembut, tetapi kalau dikeluarkan, dikencang itu, maka dia menjadi kuat. Nah, papirus untuk menulis. Nah, itu bangsa Mesir yang punya pohon itu, papirus itu. Kita nggak ada pohon itu, ya. Di sana diajarkan kalau mau bikin kertas, ya, papirus. Al-Quran ditulis. Betapa hebatnya ya orang-orang yang mau menghafal Quran itu menulis dulu. Mau belajar kitab hadis, Muwatta Imam Malik, maka pinjam kitab dulu, menulis dulu. Ya. Nah, liyatajawwada bil muwazabati 'alal kitabati khattuhu. Nah, ketika dia menulis itu tujuannya liyatajawwad, agar supaya bagus bil muwazabati 'alal kitabati, dalam tugas menulisnya itu khatuh, tulisannya. Kenapa dia nulis mushaf? Supaya tulisannya bagus. Maka menulis Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena pengen supaya tulisannya bagus. Anak-anak kita itu di PAUD, di TK itu disuruh nulis, ya, kalau dulu tipis tebal supaya tulisannya bagus. Ada Quran yang tulisannya itu remang, maka dia mengikuti tulisan Al-Quran. Ya, liyatajawwad khattuhu, agar menjadi bagus tulisannya. Orang yang menulis Al-Quran liyatajawwad khattuhu, agar bagus tulisannya, itu pun tidak termasuk lillah, tidak disebut dengan ikhlas. Ya. Aw hajja masyian, atau dia berangkat haji dengan berjalan kaki. Liyuhaffifa an nafsihil qira'a,
agar meringankan bagi dirinya itu uang sewa. Ya. Di orang Mesir, ya, Yordan, Irak, ya, Palestina kalau mau berangkat haji dia bisa lewat darat. Nah, tapi biayanya mahal. Sewa mobil umpamanya atau sewa onta di zaman dulu. Kemudian dia hitung, ya, 3 bulan jalan kaki, 4 bulan jalan kaki, maka berangkat hajinya sah, tetapi berangkatnya itu tidak punya nilai lebih dari lantaran bukannya pengen jalan kaki, tetapi meringankan biaya. Kan orang Indonesia ada ya, beberapa tahun yang lalu itu saya sempat ke Pekalongan ketemu ya sama keluarganya langsung. Orang Indonesia anak muda yang pergi haji itu jalan kaki. 1 tahun kurang 18 hari sudah nyampe di kota Mekah. Nah dia itu main basket dan lari setiap pagi itu persiapannya 1 tahun. Basket sama lari. Jadi kalau malam ya dia jalan. Kalau malam dia jalan. Kalau siang dia puasa. 1 tahun kurang 18 hari nyampe sana. Nah, kalau dia melakukan itu kan kemuliaan yang melimpah, yang bertambah-tambah. Bila dia berangkat haji tujuannya supaya tidak keluar dana, maka itu pun juga tidak termasuk ikhlas. Jadi betapa rumitnya untuk beribadah ikhlas itu. Ya, kita kan kagum melihatnya, tapi belum tentu itu disebut dengan ikhlas. Awit tawaddo'a atau berwudu seseorang liyatanazzafa agar supaya bersih tubuhnya. Apa itu berwudu? Ya wudu, tapi sekaligus bersihin badan gitu. Nah, wudunya itu juga tidak termasuk lillah. Yatabarrada atau mendinginkan tubuh. Musim panas, Ramadan, puasa berat banget, maka berwudu tujuannya yatabarrad agar supaya suhu tubuhnya turun. Ya, biasanya lehernya semua dicipratin gitu ya. Itu juga tidak termasuk wudu yang sahihah, ya, wudu yang sahih. Awe gtasala litatayyaba raihatu, ya, raihatu, atau dia mandi tujuannya agar menjadi bersih, menjadi enak aromanya, keringetan dia. Kemudian dia mandi supaya seger, yang nggak ada nilai. Tapi kalau dia mandi, dia menjaga orang supaya tidak tercium bau ketiaknya, supaya dia tidak menyakiti orang lain, maka mandinya berpahala. Sedikit banget ya, menjaga kehormatan ya, ikhlas itu. Aurawal haditha, atau seseorang meriwayatkan hadis. Liyu'aridu bi'uluwil isnadi, agar tampil dia menjadi tinggi urutan dalam periwayat hadis, ya, sanad. Di Jakarta ini ada 2 orang yang masih sehat, ya, yang langsung belajar sama musnidunnya Syekh ya, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki yang masih sehat ini. Kiai Zakwan dulu ngajar di sini sebelum sekarang agak sakit. Kemudian ada Ustadz Marwazi. Tapi kalau murid-murid beliau banyak ya, seperti Kiai Maulana Kamal Yusuf itu murid langsung dari Syekh Muhajirin Amsal. Saya juga termasuk ngaji sama beliau. Nah ini murid langsung dari Syekh Yasin.
Banyak ya. Kiai Mahfud Asirun itu murid dari Syekh Muhajirin langsung. Banyak ya murid-murid dari Kiai Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Prapanca, itu murid langsung. Nah, ada orang yang meriwayatkan hadis ya, kalau yang ngaji sama saya sebutkan itu tidak mustahil menyampaikan hadis musalsal ya. Hadis musalsal itu hadis yang sanadnya itu spesial. Umpamanya hadis musalsal bi abadalah. Abadalah itu artinya kumpulan orang-orang yang namanya Abdullah. Dari nama Nabi yang meriwayatkan Abdullah, semuanya Abdullah sampai kepada Syekh Yasin, orang itu namanya Abdullah. Itu hadis. Atau hadis yang diriwayatkan oleh 7 negara umpamanya, yang awalannya sama gitu. Macam-macam ya hadis musalsal yang periwayatannya itu khusus. Nah, kalau dia meriwayatkan hadis, maka mau tidak mau ulul isnad, kesanadan yang dia sampaikan itu naik di masyarakat. Oh, kalau minta ijazah sanad sama kiai ini, naik otomatis derajatnya ya. Awi takafa fil masjid, atau dia iktikaf di dalam masjid, liyakhaffa alaihi qira'al maskani, agar menjadi ringan baginya dari sewa tempat tinggal. Ini para musafir ya, musafir Bapak sekalian yang masih mempertahankan tradisi ya, musafir itu jamaah khuruj ya, jamaah tabligh. Dia kelompok yang mempertahankan sekarang itu khuruj, berdakwah. Dakwanya cuma satu, sholat. Pindah tempat. Kalau dulu biasanya tinggal di sini, bawa kompor dia, masak, tinggal berapa hari di sini ya. Ada levelnya itu, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ada yang sampai ke luar negeri. Dulu ada yang dari Australia ke sini ya. Nah, dia yang mempertahankan ya konsep tentang khuruj ya, musafir itu. Jadi menyebar agama, menjalankan, mencontohkan. Di India itu ada perguruan tinggi namanya Deoband University di India. Deoband itu dipimpin oleh ulama-ulama yang punya garis keras pada waktu itu. Sehingga ulama-ulama yang Deoband inilah yang merintis pemecahan India menjadi negara Islam Pakistan. Itu yang mengerjakan itu guru-guru besar, ulama-ulama di Deoband. Pakistan memisahkan diri dari India menjadi negara Islam. Kemudian kaum nasionalisnya dengan Deoband juga memisahkan diri menjadi Bangladesh. Bangladesh itu India juga. Nah, setelah dia sudah mempunyai negara Islam, Pakistan, maka Deoband ini kehilangan prioritas. Maka mereka merubah orientasinya politik menjadi thariqah. Nah, mereka dakwahnya itu khuruj. Termasuk orang Indonesia banyak itu pencintanya khuruj ya. Itu adalah sejarah yang mengalami perubahan dari orientasi politik kepada thariqah. Ya, itu orang-orang jamaah khuruj sendiri bisa jadi dia nggak tahu tuh sejarahnya adalah semacam itu ya. Ya. Jadi dia kalau dia iktikaf di masjid-masjid
berdakwah bagus, tapi kalau dia tinggal di masjid supaya tidak kena uang sewa, maka iktikafnya tidak dinilai ikhlas karena Allah. Ya. Ausoma atau berpuasanya seseorang liyukhaffifa an nafsihi taradduda fi tabkhit ta'ami, agar dia ringan terhadap dirinya bolak-balik masak makanan. Ibu-ibu nih, puasa aja deh supaya bosen main di dapur terus. Puasa, tapi tujuannya diet. Maka ibadah-ibadah itu bukan disebut ikhlas. Ya. Auliyatafarragha li asghalihi fala yusghiluhul aqlu anha, atau dia membebaskan ya kesibukannya sehingga dia tidak sibuk lagi urusan makan ya. Nah, orang puasa itu kan bagus, tapi ketika puasanya supaya tidak repot masak, maka nilai puasanya tidak disebut karena Allah. Ya. Au tasaddaqa ala sa'idi, atau bersedekah seseorang kepada orang yang meminta-minta. Liyaqta'a ibramahu fis su'ali an nafsihi, agar ia dapat membebaskan bosan dengan ya tukang minta-minta yang selalu meminta pada dirinya. Kan tukang minta-minta rumah kita itu dibikin peta, Pak. Hari Senin tuh jalurnya ini gitu loh. Jadi nanti 2 minggu lagi dia lewat sini lagi gitu loh. Bosen ini mulu gitu. Ngasihnya itu bukan karena pengen ngasih. Dia lagi gitu. Nah, itu tidak termasuk ikhlas. Walaupun uangnya tetap diberikan. Jadi betapa kita bisa jatuh ya, kita bisa jatuh dalam hal-hal yang tidak ikhlas, tapi kita nggak sadar sebenarnya kita sudah tidak ikhlas lagi. Au ya'udu maridan, atau menjenguk ya, membesuk orang yang sakit. Liya'uda idza marada, agar dibesuk ia ketika sakit. Nah, Bapak Saudara sekalian, budaya di kita itu kondangan. Kondangan orang bawa amplop. Kalau dulu itu bawa apa tuh? Kado. Nah, sekarang udah nggak ada orang, jarang sekali bawa kadonya. Orang dulu bawa kado. Ya, dulu sampai sekarang itu kasih uang gitu. Kasih uang itu sodakoh apa gotong royong? Sebab ketika orang itu kondangan, kalau di Jawa ya, saya lama di Jogja, lama di Jawa Timur, itu ketika amplop datang itu dikasih nomor, kemudian dibuka, berapa ditulis tuh, 500.000 gitu, masukin gitu. Nanti waktu dia ngawinin, dia lihat catatannya. Yang dikasih 500.000, dia nggak boleh kurang dari 500.000. Itu bukan sodako, itu gotong royong. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau mau sodako jangan tulis nama, masukin aja. Oh, nanti kita kalau kondangan orang nggak tahu, ya terserah Allah aja. Terserah aja, tapi kita memberikannya semaksimal yang kelaziman kita memberikan, yang bagus kita berikan. Ya, jadi kalau dia memang mengharapkan, sama juga kadang-kadang Jakarta udah ke bawah, karena nikahnya di luar kota, dia kondangannya di Jakarta, anaknya belum dinikahi tapi udah ngundang. Ada nggak? Banyak. Karena dulunya dia bukan sodako, gotong royong. Nah, kan sayang tuh, sebenarnya pahalanya besar. Mestinya jangan kasih nama.
Ada yang bilang nanti kalau nggak kasih nama, kalau ada orang anak muda cuma datang masukin amplop kosong, disangkanya kita itu. Nah, itu nasib. Ya, nasib. Jadi biarin aja, gak usah kasih nama. Maka nanti waktu kita yang punya hajatan ya terserah aja. Ya, subhanallah. Dulu Mu'alim Syafi'i Hadzami itu salah satu wasiatnya itu. Jangan gotong royong, nggak ada pahalanya. Ya. Niatnya sedekah. Nah, jadi ayyauda maridan liyu'ada idza marada. Ada orang ya menjenguk orang sakit agar supaya dia jenguk ketika dia sakit. Au yusi'a janazatan liyusi'a janaiza ahlihi. Atau dia menghantarkan jenazah agar diantarkan jenazah juga keluarganya juga. Ini biasa nih, ya. Aw yaf'ala syai'an min dzalika liyu'rafa bil khair, atau melakukan sesuatu ya yang telah disebutkan itu liyu'rafa bil khair, agar dia dikenal ahli kebaikan, bagus pekerjaannya. Wa yuzkaru bihi, dan dia disebut-sebut dengan kebaikannya. Ya. Wa yunzaru ilaihi bi'aini salahi wal waqari, dan dia diperhatikan dengan pandangan yang wajar dan kewibawaan. Ya, famahma kana ba'ithuhu huwa taqarrubu ilallahi ta'ala. Manakala dorongan seseorang melakukan hal yang dimaksud itu huwa taqarrubu ilallahi ta'ala, yaitu pendekatan diri beribadah kepada Allah Ta'ala. Walakinin dofa ilaihi khatratu min hadhil khatarati, dan dia sandingkan, didomplengkan ya dengan niat taqarrub itu tadi, khatratun, lintasan, min hadhil khatarat, dari lintasan-lintasan yang tadi itu. Pengen sehat supaya terbebas, pengen itu, hatta saral amalu akhaffa alaihi bisababi hadhil umuri, sehingga menjadi ringan mengerjakannya karena ada alasan-alasan ini. Faqad kharaja amaluhu an haddil ikhlasi, sungguh sudah keluar ibadahnya dari batasan ikhlas, bukan ikhlas lagi, ya, tidak termaksud lisan. Wa kharaja anna yakuna khalisan liwajhillahi ta'ala, dan ia sudah keluar dari kemurnian, ya, keikhlasan liwajhillahi ta'ala, karena mengharapkan keridhaan Allah, nggak termasuk. Nah, jadi Bapak sekalian, memurnikan air itulah yang mesti kita pahami. Kalau kita minum air putih itu, ya, air kemasan di meja itu, nah itulah ikhlas. Kalau dia kecampuran teh, maka orang bilangnya air teh. Kemasan kopi disebutnya air kopi, tidak disebut air lah. Ya, kalau ada ya khatarat, ya, lintasan-lintasan supaya gini-gini, keluar semua, tidak ikhlas semua. Ya. Jadi wa kharaja an ayyakuna khalisan liwajhillahi ta'ala, dan ia keluar dari dirinya itu ikhlas karena keridhaan Allah Ta'ala. Wa tatarraqa ilaihi syirku, dan dia sudah menjalani bagian daripada kesyirikan. Tentu yang dimaksud syirik di sini bukan syirik ya akbar, tapi syirkul asghar, ya, riya yang dimaksud. Bukan syirik akidah, ya. Waqad qala ta'ala, sungguh berfirman Allah Ta'ala. Ini bukan Al-Qur'an, tapi hadis qudsi, ya. Allah berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirkati. Aku ini tidak membutuhkan asyuraka, segala sesuatu yang disyirikan ada pada orang-orang ketika mengerjakannya itu tadi.
Ya, anisyirkati, dari kebersamaan niat dia. Aku nggak butuh, kata Allah. Itu ada hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam teks itu, man amila amalan asyraka fihi ma'i. Siapa yang beramal satu amalan tapi dia bersekutu denganku. Tadi itu ya, berwudu tapi dinginin badan. Berpuasa tapi diet. Berpuasa supaya ya tidak masak, repot masak mulu, ya bau tubuhnya, ini wanita nih. Nah, kalau orang-orang yang bersekutu yang semacam itu, Allah mengatakan ana agnamin, aku nggak butuh sama orang itu. Ya, jadi taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, termasuk sekutu-sekutuku yang mereka sebutkan itu. Itu hadis itu sahih riwayat Muslim, dan hadis itu hadis qudsi ya. Wabil jumlati, secara global, kullu hadzin min huzuzid dunya tastarihu ilaihin nafsu wa yamilu ilaihil qalbu qalla am katsura idza tatarraqa ilal amali taqaddara bihi safuhu wa zala bihi ikhlasuhu. Wabil jumlati, secara global, kullu hazzin min huzuzid dunya, setiap bagian di antara bagian-bagian yang diharapkan tentang dunia ini, tastarihu ilaihin nafsu, yang menyenangkan bagi jiwa, wa yamilu ilaihil qalbu, dan cenderung hati itu menjadi cenderung hati itu, qalla am katsura, sedikit atau banyak campurannya itu, idza tatarraqa ilal amali, apabila tercampur baur dalam satu amal, taqaddara bihi safuhu, menjadi keruh dengan sebab ya itu tadi ya, safuhu, kemurniannya ibadah. Jadi taqaddara bihi, menjadi keruh ya ibadahnya itu tadi, kemurniannya itu, dengan sebabnya ada tujuan-tujuan itu tadi. Wazala bihi ikhlasuhu, dan hilang dengan sebab hal yang dimaksud itu keikhlasannya. Nah, Bapak sekalian, jadi beda sekali pembahasan ikhlas antara fuqaha dengan sufi itu. Kalau kita belajar fikih, orang yang niat melakukan sesuatu pada sebuah perbuatan, maka dianggapnya masih dianggap ikhlas juga. Jadi dalam kajian fikih itu, ikhlas itu ada levelnya. Bapak-bapak mungkin sama sama saya ya, masih kecil itu puasa itu dibayar. Haji dibayar nggak? Masih kecil itu, anak saya juga belajar itu, ya, Sadiusa itu pating sehari 500, ya, gambar monyet. Jadi dia mau buka puasa aja nggak mau, karena rugi kalau buka gitu. Nanti lebaran duitnya banyak. Itu kan puasanya dia ada gharadnya itu, ada tujuan, ada khatirah itu. Kalau menurut fuqaha nggak ada masalah, karena itu bagian dari ya apa itu tamrinan, ya, menguji, melatih, takdib, ya, mendidik gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau para mutasawwifin mengatakan enggak, itu belum murni. Bagaimana kamu mesti murnikan kalau ibadah? Ya. Subhanallah. Jadi lebih berat ya kajian yang bersumber dalam sufi itu. Wal insanu murtabitun ya fi khuzuzihi munghamisun fi syahwatihi. Setiap manusia itu murtabitun fi khuzuzihi, terikat dengan kepentingan-kepentingan dirinya gitu.
Ya, munghamisun fi syahwatihi, dia tenggelam dalam syahwatnya, keinginan-keinginannya. Qallama yanfakku fa'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an huzuzin wa aghradin ajilatin manil ajnas. Ya, qallama sedikit sekali yanfakku fa'lun min af'alihi, terbebasnya satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Wa ibadatun min ibadatihi, dan sedikit sekali ibadah yang terbebas di antara ibadah-ibadah an khuzuzin, dari kepentingan pribadi, wa aghradin ajilatin, dan tujuan-tujuan ajilah. Ajilah itu lawanannya ajilah. Ajilah pakai ain, nanti, tapi masih hidup di dunia, namanya ajilah. Kalau pakai alif, ajilah, nanti, tapi nantinya setelah wafat. Ya, jadi wa aghradin ajilatin min hadzal ajnas, dan tidak terbebas dari tujuan-tujuan duniawi dari jenis-jenis yang semacam ini. Jadi ajilah itu nanti, tapi masih di dunia. Kalau ajilah nanti setelah mati. Nah, jadi rumit ya Bapak-bapak saya sekalian mempertahankan keikhlasan itu. Falidzalika qila, atas yang demikian itu penjelasannya dikatakan oleh ulama, man salima lahu min umrihi lahzatan wahidatan khalisatan liwajhillahi najah. Man salima, barang siapa yang selamat lahu min umrihi, ya, bagi dirinya sepanjang umurnya, dari apa? Lahzatan wahidatan, ya, satu kali pandangan. Lahzah itu maknanya lirikan. Jadi lahzatan wahidatan, lirikan keinginan, ya, khalisatan liwajhillah, yang ia memurnikan ibadahnya sepanjang umur itu karena Allah Ta'ala, najah, dialah orang yang selamat. Jadi kalau masih ada khuzuzun nafas, masih ada kepentingan-kepentingan diri kita dalam beribadah, ghairu najah, dia belum tentu selamat. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Wadzalika li'izzatil ikhlas wa usri tanqiyatil qalbi anha hazihi syawa'ib. Yang demikian itu karena kebesarannya, keagungannya ikhlas. Wa usri tanqiyatil qalbi, dan rumitnya, sulitnya membersihkan hati, an hazihi syawa'ib, dari celah-celah, ya, hal-hal aib-aib yang semacam ini. Balil khalisu, bahkan orang yang ikhlas itu, walladzi la ba'itsa alaihi illa talabul qurbi minallahi ta'ala. Ini stressing pointnya. Kalau gitu siapa orang yang ikhlas? Al khalisu, orang yang ikhlas itu, walladzi la ba'itsa alaihi, tidak ada dorongan pada dirinya, illa talabul qurbi minallahi ta'ala, kecuali, ya, keinginan mendekatkan diri kepada Allah saja. Itu namanya khalis. Orang yang ikhlas itu. Nggak ada tuh pengen ini, pengen itu. Amal. Ada contoh yang saya selalu ingat gitu di kitab ini, Mang Ghazali. Bapak-bapak ya masih ingat ya, para asatidz. Orang ulama itu dia mulai pakai baju, pakai sarung itu karena Allah. Ya, coba deh kita pakai celana, pakai baju karena Allah nggak? Nah, dia pakai sarung tuh kan Allah, pakai baju karena Allah. Kemudian bajunya itu ngelinting di belakang, itu kan biasa kan ya, suka terlipat. Temennya bilang melintir tuh, tangannya mau pakai itu nggak jadi dia. Kenapa nggak jadi?
Aneh dari rumah sudah pakai baju karena Allah. Kalau aneh perbaiki berarti karena ente. Ya mau. Dandanin aja nggak mau. Ya Allah, sampai segitu aja nggak mau. Karena dia ngerjainnya bukan yang seperti awal tadi. Karena ditegur. Kalau dia dandanin itu karena dia. Nggak mau. Lah, subhanallah. Dah ini ya, dah apa? Isa ya. Wa hadhil huzuzu in kanat hiyal ba'itsatu wallahu a'lam. Wa hadhil huzuzu.